Halo, selamat pagi. Selamat datang di Care to Talk bersama dengan saya Dr. Feby Wiradiani. Hari ini saya mau membahas mengenai topik kesehatan wanita yang mungkin kalian sudah banyak mengetahui tentang penyakitnya, tetapi masih abai dengan bagaimana cara mencegahnya. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai kanker serviks, terutama deteksi dini kanker serviks. Pertama, kita mengenal dulu mengenai apa itu kanker serviks. Kanker serviks adalah suatu penyakit keganasan yang menyerang sel-sel serviks. Di atas ini sudah saya sertakan anatominya ya. Jadi serviks itu yang kita kenal sebagai leher rahim adalah organ yang menghubungkan antara uterus atau rahim dan juga vagina atau jalan lahir. Jadi dia berada di antara rahim dan juga vagina. Nah, leher rahim atau serviks ini dia terdiri dari dua, yaitu ada endoservix dan ada ektoservix. Kalau kita ambil gambaran histopatologinya, jadi sel yang diambil untuk dilihat di bawah mikroskop, itu akan terlihat dia terdiri dari dua jenis sel yang berbeda. Ada yang bentuknya kolumnar, ada yang bentuknya squamous. Dan di tengah antara dua jenis sel yang berbeda itu ada yang kita sebut sebagai sel transformasi atau zona transformasi yang disebut sebagai columnar squamous transitional junction ya. Jadi karena dia ada zona transformasi yang memisahkan dua jenis sel yang berbeda ini, dia rentan untuk terjadi metaplasia atau perubahan jenis sel. Misalnya akibat adanya suatu kontak, akibat adanya suatu infeksi, peradangan, dia akan merubah struktur dari sel-sel tersebut sehingga pada area ini, di leher rahim ini atau di serviks ini, dia rentan terjadi perubahan sel. Bisa akibat infeksi atau sampai menjadi keganasan. Apa sih penyebabnya kanker serviks? Jadi kanker serviks ini disebabkan oleh suatu virus yang kita kenal dengan sebutan HPV atau Human Papilloma Virus. HPV ini adalah suatu kelompok virus yang sudah menyebar di seluruh dunia. Dan sekitar ada 150 lebih jenis dari Human Papilloma Virus ini. Nah, sekitar 14 di antara jenis HPV ini dia beresiko untuk menyebabkan kanker, dan sisanya lagi dia menyebabkan kutil kelamin atau genital warts. Nah, jadi dua jenis dari HPV, yang pertama adalah yang high risk type of HPV, kita bilang dia menyebabkan kanker. Itu jenisnya ada banyak, tapi yang sering populer atau paling sering menyebabkan kanker serviks adalah tipe 16, tipe 18, dan ada lagi tipe 31, 33, 35 sampai tipe 82. Sedangkan yang low risk type of HPV yang menyebabkan kutil kelamin atau seperti penyakit jengger ayam, itu tipenya adalah tipe 6, 10, kedua itu yang paling sering, lalu ada tipe 40, 42, dan lain sebagainya. Human Papilloma Virus, dia akan menginfeksi melalui permukaan kulit, genital, anus, mulut, dan tenggorokan. Nah, HPV ini dia dapat menyerang baik perempuan maupun laki-laki karena alur transmisinya adalah melalui hubungan atau kontak seksual. Sehingga laki-laki dan perempuan yang sudah aktif berhubungan seksual, dia sama-sama memiliki resiko terinfeksi Human Papilloma Virus. Tapi balik lagi tergantung jenis apa yang terkena. Yaitu kalau misalnya mereka terkenanya yang low risk, maka akan terkena penyakit kutil kelamin. Sedangkan bila terkenanya HPV yang jenis high risk, yang tipe 16, 18, dia akan beresiko menjadi kanker serviks. Nah, sebenarnya bagaimana sih mekanisme terjadinya kanker serviks di dalam tubuh kita? Virus Human Papilloma ini sama dengan jenis virus lainnya. Ketika dia masuk ke dalam tubuh, kalau pada kasus ini ketika terjadi kontak seksual melalui koitus atau penetrasi, maka akan terjadi mikrolesi ya. Mikrolesi ini akan membawa si virus dari luar, dia akan masuk menembus ke sel epitel basal di area genital kita. Sebenarnya tubuh kita sudah dirancang untuk mampu membentuk pertahanan tubuh yang kita sebut sebagai sistem imun. Nah, sistem imun inilah yang akan berperang untuk membersihkan Human Papilloma Virus, sehingga infeksi yang terjadi hanya sifatnya sementara atau yang kita sebut sebagai transient infection. Sifat sementara ini akan nanti infeksinya akan mereda dan gejalanya mungkin hanya kutil kelamin. Tetapi pada beberapa orang
infeksi HPV ini dia akan menetap, tidak mampu dibersihkan oleh sistem imun kita. Dia akan menetap, lalu dia akan berkembang sehingga menjadi kanker serviks. Nah, oleh karena itu, apa aja sih sebenarnya faktor resiko kenapa ada yang bisa menjadi kanker serviks, kenapa ada yang tidak? Kita balik lagi, karena kanker serviks itu adalah infeksi dari human papilloma virus, maka faktor resiko pertama adalah faktor resiko terjadinya infeksi HPV, yaitu pada mereka yang sudah aktif berhubungan seksual. Apalagi yang sudah berhubungan seksual di usia yang masih dini, sekitar usia 18. Dia akan lebih beresiko untuk terinfeksi virus human papilloma ini. Yang kedua adalah mereka yang berganti-ganti pasangan seksual, atau kita sebut sebagai multiple sexual partners. Jadi kita kan nggak tahu apakah pasangan kita itu dia membawa virus human papilloma, apakah kebersihan genitalnya terjaga atau tidak. Jadi sangat beresiko untuk mengalami infeksi HPV. Lalu yang ketiga, seperti yang saya bilang tadi, kalau sistem imun tubuh kita seharusnya dia bisa membersihkan si infeksi HPV pada mereka yang imunokompromis atau sistem imunnya rendah, misalnya pada pasien-pasien HIV, lalu pada pasien yang memiliki TB paru, itu dia sistem imunnya lebih rendah, atau pada pasien yang memiliki keganasan jenis lainnya atau kanker jenis lainnya. Nah, dia akan beresiko untuk infeksi HPV ini, dia akan persisten menjadi kanker serviks pada wanita, dan kalau pada pria dia akan menjadi kanker penis. Ya. Lalu yang keempat, ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa para ibu-ibu yang dalam jangka waktu panjang mengkonsumsi pil KB secara oral atau secara minum, dia beresiko juga untuk berkembang menjadi kanker serviks. Itu karena ketidakstabilan hormon. Lalu yang kelima itu adalah pada ibu-ibu yang sudah lahiran secara normal atau per vagina itu lebih dari 3 kali. Ini masih dalam penelitian, karena biasa ibu-ibu hamil apalagi yang sudah lebih dari 3 kali melahirkan itu dia sistem imunnya biasa lebih rendah. Lalu ketidakstabilan hormonnya juga akan terjadi dan beresiko lebih tinggi untuk mengalami kanker serviks. Itu adalah beberapa faktor resiko. Jadi tidak semua orang bisa mengalami kanker serviks bisa hanya menjadi kutil kelamin. Tapi pada faktor resiko yang tadi saya sebutkan itulah bisa berkembang menjadi kanker serviks. Setelah kita mengetahui mekanisme terjadinya kanker serviks, kita tahu bahwa sebenarnya proses dari serviks itu normal, lalu terjadi infeksi HPV dan berkembang menjadi kanker serviks itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar 10-15 tahun bahkan. Ya, jadi perjalanannya itu terjadi secara jelas. Yang pertama, mulai dari serviks itu normal, ketika dia terkena infeksi HPV, dia akan berkembang menjadi transient infection atau infeksi sementara. Itu biasanya dia prosesnya sekitar 1 tahun. Bila sistem tubuh kita, imun tubuh kita bagus, dia akan dibersihkan, maka akan terjadi rekurensi sekitar lebih dari 20% kesembuhan. Kembali lagi dia menjadi serviks yang normal. Tapi apabila dari infeksi transien ini dia tidak mampu imun tubuh kita untuk membersihkan, maka dia berkembang menjadi infeksi yang menetap. Akan mulai berkembang menjadi prakanker, sekitar membutuhkan waktu 3-5 tahun, dan berkembang lagi menjadi kanker serviks, membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Jadi totalnya sekitar 15 tahun. Ya. Jadi apabila kita mengetahuinya dari awal, sebenarnya kanker serviks itu bisa disembuhkan sejak awal bila diketahui dari infeksi HPV pertama kali. Tapi kalau misalnya sudah dia berkembang dan berjalan terus, itu akan sulit. Sayangnya di Indonesia yang saya ketemui kasusnya bahwa masih rendah kesadaran seorang perempuan untuk mengetahui mengenai perjalanan penyakit kanker serviks. Sedihnya lagi adalah kalau kanker serviks itu dia gejalanya pada stadium-stadium infeksi awal itu dia bahkan tidak ada gejala. Kalau mereka sudah datang dengan gejala, maka itu sudah terjadi prakanker, bahkan sudah terjadi kanker stadium lanjut. Ya, jadi kalau misalnya sudah ada gejala-gejalanya, yang pertama itu adalah perdarahan pada vagina. Perdarahan pada vagina ini dia di luar siklus menstruasi. Ya, jadi terjadi spot-spot perdarahan. Lalu yang kedua adalah pada wanita-wanita yang sudah seharusnya menopause
tapi tiba-tiba terjadi bleeding spot atau perdarahan itu muncul kembali. Itu bisa menjadi salah satu tandanya. Lalu yang ketiga, apabila keluarnya sekret vagina atau cairan vagina yang berlebihan jumlahnya, lalu baunya busuk, lalu warnanya juga beda dengan keputihan yang biasa, warnanya lebih pekat dan perubahan warna lainnya, itu bisa terjadi sebagai tanda-tanda adanya lesi pada serviks kita. Lalu yang keempat, bila adanya nyeri saat berhubungan seksual, ya, nyeri pada bagian panggul dan area-area di sekitar bawah perut, itu menjadi salah satu tandanya. Jadi sebenarnya perjalanan penyakit itu cukup panjang sekali, ya, mulai dari serviks normal, saya ulang lagi, serviks normal menjadi infeksi HPV, lalu berkembang menjadi prakanker. Prakanker ini juga dibagi menjadi dua, ada yang LSIL, ada yang HSIL, ya, yang low grade dan juga yang high grade. Lalu berkembang lagi menjadi kanker rahim. Itu sangat panjang sekali perjalanannya. Maka kalau kita cegah dari stadium yang awal dari infeksinya, itu seharusnya angka kanker serviks itu tidak tinggi di Indonesia atau bahkan di dunia. Oleh karena itu penting sekali kita untuk mendeteksi dini kanker serviks. Sekarang kita masuk ke pencegahan dari kanker serviks. Ini adalah poin penting yang harus kalian ketahui. Pencegahannya dibagi menjadi dua, yaitu ada pencegahan secara primer dan pencegahan secara sekunder. Nah, seperti yang kita awal ketahui bahwa kanker serviks ini bermula dari infeksi human papillomavirus. Maka untuk pencegahan primer adalah mencegah terjadinya infeksi tersebut melalui vaksinasi. Ya, kita sudah sering mendengar mengenai vaksinasi. Vaksinasi dia bukan mengobati, melainkan adalah untuk mencegah. Dan virus HPV ini kan sudah banyak sekali jenisnya, yaitu sekitar ada 150-an. Kita tidak bisa mencegah semua jenis HPV itu, tetapi vaksin ini dibuat berdasarkan jenis yang paling sering menginfeksi manusia. Ya, ada 3 jenis vaksin yang sudah beredar di Indonesia. Yang pertama adalah jenis vaksin yang bivalen, yaitu mencegah seseorang untuk terkena infeksi HPV jenis 16 dan 18, yaitu yang high risk menuju kanker serviks. Jadi itu dicegah di bivalen. Lalu dilengkapi lagi dengan vaksin yang quadrivalen, yaitu mencegah terkenanya infeksi HPV jenis 16, 18, ditambah jenis yang low risk tipe 6 dan 10. Ya, jadi mencegah kanker juga dan bisa juga mencegah terjadinya penyakit kutil kelamin. Dan ada yang terbaru yaitu jenis 9 valen, yaitu sama dengan quadrivalen, tipe 16, 18, 6, 10 itu dicegah, ditambah lagi dengan beberapa jenis lainnya yaitu tipe 31, 33, 35 dan seterusnya. Nah, sebenarnya ketiga jenis ini sama pentingnya, ya sama saja. Karena semuanya terutama dia mencegah untuk terjadinya kanker serviks. Karena ada tipe yang 16-18 itu dapat dicegah. Sedangkan yang lainnya itu adalah mencegah untuk terjadinya kutil kelamin. Tapi balik lagi, kita selain dengan vaksinasi, kita juga harus mencegah dari faktor risikonya, yaitu dengan tidak melakukan hubungan seksual secara bebas. Lalu banyak yang bertanya, kapan sih seharusnya kita vaksin HPV ini? Berdasarkan guideline WHO bahwa HPV sudah bisa divaksinasi di atas usia 9 tahun. Lebih baik lagi bila seseorang tersebut belum aktif secara seksual. Jadi sebagai proteksi yang paling awal. Lalu yang kedua, yang gak kalah pentingnya adalah pencegahan secara sekunder, yaitu dengan screening atau deteksi dini kanker serviks. Yang pertama dan yang paling standar, mungkin ibu-ibu sudah sering mendengar mengenai pemeriksaan pap smear. Pap smear ini sudah lama sekali dikenal, sekitar tahun 1940. Nah, fungsinya pap smear ini adalah untuk melihat derajat kanker serviks, ya. Jadi kita lihat dilakukan rutin. Biasanya screening ini dimulai dari usia 21 sampai 29 tahun ketika seseorang sudah aktif berhubungan seksual. Pap smear ini kita akan mengambil spesimen yaitu endoservix dan ectoservix. Keduanya diambil dengan peralatan yang disediakan di fasilitas kesehatan. Lalu kita periksakan di dalam laboratorium. Nah, sekarang pap smear ini juga sudah ada 2 jenisnya. Yang pertama yang metode konvensional, yaitu ketika spesimen diambil menggunakan brush, lalu dioleskan ke dalam objek glass, lalu dilihat di bawah mikroskop.
Nah, ini ada beberapa kelemahannya, yaitu ketika jaringannya diambil, spesimennya diambil dengan brush, mungkin tidak semua spesimennya itu bisa teroleskan ke dalam objek gelas. Mungkin masih ada yang menempel di dalam brushnya, sehingga hasil yang dilihat di bawah mikroskop itu mungkin tidak seluruhnya menggambarkan spesimen kita. Maka diperbaharuilah dengan metode liquid based cytology atau spesimen berbasis cairan. Nah, ini jadi proses pengambilan kurang lebih sama dengan posisi litotomi ya. Jadi para wanita dengan posisi litotomi, lalu kita ambil spesimennya dengan menggunakan brush. Nah, bedanya yang liquid base ini, seluruh spesimennya akan dimasukkan ke dalam kontainer yang berisi wadah cairan, lalu akan dikirim ke dalam laboratorium. Nah, ini angka efektivitasnya juga lebih tinggi karena hampir semua spesimen itu dia masuk ke dalam kontainer dan semuanya diperiksakan. Nah, untuk kedua jenis ini dia sudah banyak di Indonesia, tetapi yang memang metode konvensional ini masih sering ditemukan di fasilitas kesehatan pertama. Untuk ibu-ibu nggak usah khawatir, sebenarnya yang penting melakukan deteksi dini, baik itu metode konvensional, baik itu metode liquid base, itu sama saja. Yang penting adalah kesadaran kita untuk melakukan screening. Nanti hasilnya apa? Hasilnya akan diperiksa oleh dokter spesialis patologi anatomi. Nanti itu akan terlihat. Nah, yang pertama mungkin ibu-ibu yang sudah pernah pap smear, jangan langsung melihat hasilnya apa nih, ada keganasan atau tidak. Tapi yang perlu kita lihat adalah adequacy of specimen. Spesimen yang diambil itu adekuat atau tidak, sudah terdiri dari jaringan endocervix atau ectocervix, sudah mumpuni untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak. Kalau sudah cukup spesimennya, biasa di tulisan paling atas tuh dia bahwa spesimen sudah cukup, ada ectocervix, ada endocervix. Baru kita lihat hasilnya. Apakah sudah terjadi peradangan atau sudah terjadi adanya perubahan dari jenis sel-sel tersebut. Nah, kalau misalnya sudah ada kata-kata yang mungkin terjadi perubahan sel, maka sebaiknya dikonsulkan ke dokter spesialis obgyn. Namun sayangnya untuk pemeriksaan pap smear ini masih belum tercover oleh KIS atau JKN ya. Jadi pemeriksaannya sih tergantung harganya. Kalau yang metode konvensional mungkin start dari sekitar 200.000. Tapi kalau yang liquid base dia biasanya lebih mahal lagi. Nah, tapi untuk ibu-ibu jangan berkecil hati. Bila belum bisa untuk melakukan pemeriksaan pap smear, kita bisa melakukan pemeriksaan yang disebut dengan IVA test atau inspeksi visual asam asetat. Nah, ini biasanya sudah sering diadakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik itu di puskesmas atau oleh para bidan desa. Prinsipnya adalah untuk IVA test ini memang dia bukan merupakan standar, karena tidak bisa melihat apakah ada keganasan atau grading stadiumnya, itu tidak bisa dilihat. Melainkan yang dilihat dari IVA test adalah terjadi perubahan warna pada serviks atau tidak. Ya, jadi posisinya sama. Seorang ibu yang akan melakukan IVA test itu nanti akan posisi litotomi, lalu akan disemprotkan cairan asam asetat atau cuka dapur. Tapi nggak sembarangan ya Bu ya. Ada olahannya sehingga yang dipakai adalah asam asetat 3-5%. Kalau cuka dapur di rumah itu 20%, jadi jangan sembarangan dilakukan di rumah ya. Nah, nanti para tim medis ini dia akan mencampurkan asam asetat dengan konsentrasi 3-5%, lalu akan disemprotkan ke dalam serviks. Bisa disemprotkan, bisa juga disuap dengan menggunakan brush. Nanti ditunggu sekitar 1-2 menit, kita lihat apakah terjadi perubahan warna pada serviks atau tidak. Ya, jadi serviks normal warnanya merah muda. Apabila dia terjadi perubahan menjadi aceto white, ya, berubah warna menjadi putih seperti putih susu, itu dalam 1-2 menit kemungkinan itu ada terjadinya suatu lesi keganasan dari si kanker serviks. Tapi itu belum pasti ya. Jadi hasilnya hanya IVA test positif atau IVA test negatif. Bila hasil IVA testnya positif, nanti para tim medis yang tadi memeriksakan itu pasti akan menyuruh ibu untuk ke dokter spesialis obgyn. Jadi akan langsung dilakukan perujukan ke dokter spesialis obgyn untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, untuk IVA test ini dia sudah hampir tersebar merata. Banyak sekali pemeriksaan gratisnya, dan kalaupun pemeriksaan berbayar juga jauh lebih murah.
Yang ketiga adalah pemeriksaan HPV atau deteksi HPV-nya. Ini lebih hulu lagi. Jadi ada dua metode, ada yang hybrid capture dan ada yang genotyping. Itu untuk mengetahui kalau yang hybrid capture itu mengetahui ada atau tidak infeksi HPV. Nah itu mungkin masih jarang di Indonesia ya, hanya di lab-lab yang besar. Biasanya harganya dari ratusan ribu sampai 1 juta untuk mengetahui ada atau tidak infeksi HPV-nya. Sedangkan yang genotyping itu dia lebih advance lagi untuk mengetahui jenis HPV apa yang menyerang. Ya, memang deteksi HPV ini dia mungkin masih jarang. Ada di kota-kota besar dan di lab yang besar juga tentunya. Yang penting adalah pemeriksaan standarnya jangan lupa untuk pap smear. Ketika ibu-ibu kalian sudah aktif secara seksual, mulai usia 21 sampai 29 tahun, mulailah rutin untuk melakukan deteksi pap smear. Ya, lalu kalau misalnya memang tidak bisa, yaitu dengan IVA test yang sudah banyak di puskesmas. Dan yang ketiga kalau mau lebih advance lagi, yaitu dengan pemeriksaan HPV-nya. Sebenarnya yang terakhir ada si pemeriksaan namanya kolposcopy, tapi ini dilakukan oleh langsung dengan dokter spesialis obgyn. Bila hasil pap smear-nya ada yang tidak normal, biasanya akan dirujuk ke dokter spesialis obgyn, baru akan dilakukan pemeriksaan kolposcopy. Ya, jadi itu adalah bagaimana pemeriksaan mendeteksi kanker serviks. Mulai dari yang paling mudah ditemukan, IVA test, pap smear, deteksi HPV sampai dengan kolposcopy. Jadi kita sudah sediakan beberapa pemeriksaan tersebut. Jadi jangan malas dan jangan takut untuk melakukan deteksi dini dari kanker serviks, karena itu adalah hal yang penting dilakukan untuk setiap wanita. Kita anggap aja sebagai suatu kewajiban. Karena berdasarkan data di WHO bahwa kanker serviks ini masih menjadi penyebab ketiga terbesar kanker di dunia setelah kanker payudara dan juga kanker rahim. Apalagi kalian yang mungkin di keluarganya ada family history atau faktor resiko kanker di keluarganya, bahkan yang kanker serviks, maka lebih beresiko lebih tinggi untuk terjadi kanker serviks. Maka mulai dari pencegahan primer sampai sekunder itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Kapan screeningnya dilakukan? Sebagai pengingat lagi bahwa WHO sudah mengeluarkan guideline-nya. Jadi dimulai dari usia 21 sampai 29 tahun. Cukup dengan pemeriksaan pap smear. Nah, pemeriksaan pap smear ini diulang setiap 3 tahun. Ya, setiap 3 tahun sekali kita periksa. Karena balik ke perjalanan historinya itu sangat panjang. Ketika sudah terinfeksi HPV, untuk menjadi kanker serviks itu dia sekitar 15 tahun. Jadi pemeriksaan pap smear ini diulang setiap 3 tahun, baru terlihat apakah ada perubahan sel tersebut mengalami metaplasi, keganasan atau tidak. Ya. Lalu yang kedua dilanjutkan ketika usia 30 sampai 65 tahun. Nah, di sini pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan pap smear terutama. Yang kedua, kalau misalnya kalian mampu untuk melakukan pemeriksaan deteksi HPV itu juga lebih baik lagi. Jadi pap smear plus deteksi HPV itu dilakukannya setiap 5 tahun. Tapi kalau kalian pap smear only, pap smear saja, sama seperti prinsipnya yang usia sebelumnya, diulang setiap 3 tahun. Apabila kalian sudah berusia lebih dari 65 tahun, itu sebenarnya sudah tidak wajib untuk melakukan screening CA cervix apabila pada usia sebelumnya sudah dilakukan dan hasilnya juga itu negatif. Jadi yang paling wajib adalah ketika usia 21 sampai 29 tahun dan 30 sampai 65 tahun. Ya, itu dia sudah saya kupas tuntas mengenai kanker serviks. Saya berharap agar kalian para wanita terutama di Indonesia lebih aware, lebih sadar akan kesehatan organ vital kalian. Karena ingat lagi, kanker serviks itu bisa dicegah dan dihindari sejak awal. Sehingga jangan takut dan jangan khawatir untuk memulai screening kanker serviks. Infokan ke teman-teman kalian, ke orang terdekat kalian, ke saudara sekalian bahwa deteksi kanker serviks itu sangat penting. Dan sebagai take home message, yang pertama untuk kalian pasangan muda, hindari untuk melakukan seks bebas yang tidak aman. Yang kedua, jaga lifestyle kalian untuk tetap sehat ya. Bagi yang suka merokok, kurangi rokoknya. Bagi yang suka konsumsi junk food, dikurangi, karena berhubungan dengan sistem imun tubuh kita loh itu. Dan yang ketiga, kalau info ini sangat bermanfaat, silahkan di-share ke banyak orang agar kasus kanker serviks di Indonesia berkurang dan para wanita Indonesia jauh lebih sehat.
Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan mengenai edukasi kesehatan ini. Kita berjumpa di Care to Talk berikutnya dengan topik-topik kesehatan yang pastinya menarik. Bye, sampai jumpa.